Allah bersabda, mata lakita min ummati, mata lakita min ummati ahadan fasallim alaihi yatul umruk, yatul umruk. Jika engkau menemukan seseorang, jika engkau berjumpa dengan seseorang dari umatku, kemudian engkau uluk salam, fasallim alaihi yatul umruk, maka umurmu akan panjang. Ini ya. Jadi ketika kita bertemu dengan teman, bertemu dengan seseorang, itu usahakan assalamualaikum, bukan hey bro kita nandi gitu ya. Ya. Oleh koyo ngono ya oleh, bro kita nandi assalamualaikum, tapi tiga iya salam. Utawa assalamualaikum disi, assalamualaikum kita nandi bro ya. Ya. Jadi ucapkan dulu assalamualaikum ya. Baik bagi yang kau kenal ataupun bagi yang tidak kau kenal, maka umurmu akan panjang, kata baginda Nabi. Wa idza dakhalta baitaka fasallim alaihim yakthur khairu baitika. Ketika engkau masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam rumahmu, kemudian engkau uluk salam ke dalam rumah itu, maka kebaikan di dalam rumah, penghuni di dalam rumah itu akan banyak. Jadi kebaikan di dalam rumah penghuninya itu akan banyak, atau banyak sekali kebaikan yang akan memenuhi daripada ahlul bait atau orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Wa sholli sholatat duha fa innaha sholatul awwabin al abrar. Kata Nabi, sholatlah kau sholat duha, karena sholat duha ini adalah sholatul awwabin al abrar, adalah sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah dan sholatnya orang-orang yang baik. Ini tiga hal yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada sahabat Anas bin Malik. Mudah-mudahan kita bisa meniru ya, karena ini bukan khusus ketika baginda Rasulullah bersabda ya kepada siapapun itu, maka itu sifatnya menjadi umum, nggak hanya harus dikerjakan oleh sahabat Anas bin Malik saja, tapi kita pun juga bisa mengerjakannya dan akan mendapatkan faedah, manfaat jika kita mampu mengamalkannya. Bahkan kata sahabat Anas ini, ketika saya menjadi pelayan baginda Rasul selama 10 tahun, sama sekali baginda Rasulullah gak pernah nyeneni, gak pernah memarahin saya, gak pernah sama sekali. Ya apalagi sampai memukul, nyeneni aja baginda Rasul gak pernah membentak juga gak pernah ya. Gak pernah baginda Rasulullah melengos gitu ya, melengos dalam arti biasanya wong lek mangkel lah rotok melengos gitu, enggak. Itu selama 10 tahun saya mengabdi kepada baginda Nabi itu gak pernah sidik pun apa jenenge nyeneni ataupun apalagi mukul, membentak pun juga tidak pernah ya. Suatu hari ibunya Ummu Sulaim ini pergi kepada baginda Rasulullah ya. Rasul, khuwaidamuka Anas, pelayan cilikmu ini ya, karena tadi masih umur berapa yang Anas 10, pelayan kecilmu ini Anas, ud'ullah lah, doakanlah kepada Allah. Akhirnya apa doanya baginda Rasulullah? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa gfir dzambahu. Ya ini. Terus ya Allah, banyakkanlah hartanya anak ini ya. Banyakkanlah hartanya, banyakkanlah anaknya, kemudian panjangkanlah umurnya dan ampuni dosa-dosanya. Dari berkat dari doa dari baginda Rasulullah SAW ini, sehingga sahabat Anas ini mengatakan, falaqad ruziktu min sulbi siwa waladi ya. Falaqad ruziktu min sulbi, sungguh aku ini telah diberikan rizki dari tulang punggungku ini ya, atau aku telah diberikan anak selain dari cucuku, anakku tok. Berapa? Mi'atun wa khamsatun wa ishrin, itu 125 laki-laki ya, 125 laki-laki. Ini belum cucunya loh ya, ini hanya anaknya, 125 laki-laki. Walam yurzak illa ibnatain ala maqil, dan tidak diberi anak kecuali 2 perempuan. Kenapa kok sampai seperti itu? Ya tadi itu sudah didoakan oleh baginda Rasulullah. Kemudian kebunnya pun juga
uh, dalam setahun itu sampai panen 2 kali ya. Sampai bangun panen dua kali. Ini berkat apa? Berkat doa dari baginda Rasulullah. Beliau ketika sholat ya, ketika qiyamul lail itu surah yang dibaca itu sangat panjang, sehingga sampai hatta tataqaddara qadamahu daman, sampai kakinya ini bengkak, kemudian ada sedikit darah itu karena suwene ketika qiyamul lail. Kemudian ketika beliau khatam Al-Qur'an, sahabat Anas bin Malik ketika membaca Al-Quran kemudian khotam selesai ya, maka mengumpulkan anak-anaknya, ahli baitnya, anak-anaknya dikumpulkan semua, kemudian doa bersama-sama. Ini yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi tidak sempurna iman seseorang hingga, artinya keimanannya ini belum imanan kamilan, belum iman yang sempurna, sehingga orang ini mau mencintai saudaranya, mau mencintai orang lain sama seperti ketika ia cinta kepada dirinya. Terus kita ini karena cintanya kepada diri kita, lek luwe yo krono awak iki supaya nggak rusak, supaya supaya perut ini bisa kenyang dia, maka segala cara kita cari ya, tentunya dengan yang halal ya. Begitu juga ketika kita melihat saudara kita yang sedang lapar, yang sedang kelaparan, itu kita harus merasakan seperti ketika kita ini sedang lapar. Jadi ketika ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada kita, kita senang ketika kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka kita pun juga harus senang bagaimana caranya saudara kita pun bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jangan kok sementing awak dewi kuarep ya, sementing awak dewi iso sholat, sementing awak dewi iso taat kepada Allah ya. Ini belum sempurna kalau pemikirannya seperti itu. Kita harus merasakan ya apa yang dirasakan oleh orang lain ya. Bagaimana caranya orang lain itu ya sama-sama iso selamat, jangan hanya diri kita. Bahkan kalau para sahabat dulu, bahkan baginda Rasulullah SAW, terutama sahabat Ansor, beliau itu lebih mementingkan orang lain daripada mementingkan dirinya sendiri. Jadi dek iku kelaparan dewi gak apa-apa, sementing tonggoku iso warak. Itu sahabat Ansor. Sehingga dalam Al-Quran diabadikan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi sahabat Ansor itu lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, walaupun dheweke iku sangat butuh sekali. Sehingga dikisahkan, termasuk dari asbabun nuzul dari ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, itu sebab-sebab turunnya itu begini. Ada seseorang dari sahabat Nabi itu memberikan hadiah kepala kambing, contoh kepada si A. Kemudian berkata, inna akhi fulanan wa iyalahu ahwaja ilayya hada minna. Jadi si A ketika diberi kepala ya, kemudian mengatakan, ini saudara saya itu lebih butuh daripada saya. Kemudian dikasihkan ke orang lain. Setelah itu faba'athahu ilai wa ba'athahu daka ila akhar. Kemudian dari si B tadi bilang, oh ini saya nggak terlalu butuh, saudara padahal butuh sebenarnya, tapi lebih mementingkan karena melihat masih ada orang yang lebih butuh, dikirimkan ke orang lain lagi. Contoh begini, dari saya kasihkan Sukron nggak mau karena mungkin ada yang lebih butuh, dikasihkan ke Haris ono sing lebih butuh, dikasihkan ke Zaki, dari Zaki dikasihkan ke siapa, sampai motor balik langsung Sukron mana gitu ya, kepala tadi kembali lagi
Kemudian mengatakan kan boleh ngono berarti ya pancene kamu sing butuh itu kan ya. Itu saking hati-hati, kuatir ono dulur-dulur iku sing luwe ya. Bahkan ada yang mengatakan sebab turunnya wa yu'thiruna ala anfusihim. Artinya orang-orang sahabat itu lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Walaupun awake dhewe iki butuh, khososo, bukan kok enggak butuh. Memang butuh, lain ceritanya kalau apa? Kalau nggak butuh ya, nggak butuh ya wis wajar. Ini butuh sebenarnya, tapi lebih mementingkan orang lain. Suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya berkata, baginda Nabi, saya ini sangat lapar baginda Nabi. Saya sangat dalam keadaan masyakor. Ya masyakor itu ya wis ya jenis keluwen temen itu ya. Akhirnya apa? Baginda Nabi itu pergi ke istrinya, ya seraya berkata, ya ada punya apa sekarang ya. Akhirnya istri Nabi mengatakan ma'indana illal ma, kami nggak punya apa-apa kecuali air. Kecuali apa? Air. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan kepada para sahabat Ansor, siapa yang bagian bisa menerima tamu malam ini? Karena memang sahabat Ansor itu kan sebagai penolong kan ya. Muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah itu rata-rata banyak yang miskin karena memang harta bendanya dulu di Mekah banyak yang ditinggal. Lah sahabat Ansor termasuk seorang pribumi, itu terkenal di Madinah pun juga banyak harta itu ya. Nah, sehingga sahabat Ansor ini yang banyak membantu kaum Muhajirin ini. Kemudian siapa yang bagian malam ini, giliran malam ini sing apa gelem menerima tamu. Akhirnya faqama rajulun minal ansor. Berdirilah ya seorang laki-laki dari Ansor ini. Faqal ana Rasulullah. Saya nanti yang akan menerima tamu. Kemudian berangkat terus nanya ke istrinya. Ansor ini ya belum nanya di rumahku ada apa. Sing penting saking kepingin nih ya. Kemudian nanya ke istrinya, hal intaki syai' gitu ya. Apakah engkau punya sesuatu? Ya, fakolat. Ternyata apa? Lah, enggak ada, enggak punya apa-apa. Padahal tadi sudah menerima tamu. Illah ono cuman sedikit kutusi biani. Ono ini sing bisa untuk anak-anak toh. Jadi kalau untuk orang banyak nggak bisa, cuma untuk anak itu, anaknya saja. Yes, ngene ae gawe yo gawe coro dia, gawe coro. Kemudian ya tetap diundang masuk tamu itu. Ketika sudah masuk, ya kamu nanti tamu itu masuk, katanya kata suaminya ini, kamu matikan itu lampu cempluk itu katanya dulu, matikan lampu cempluk itu, terus tidurkan anak-anak ya, anak-anak tidur, padahal ini makanan hanya untuk anak kecil itu, tidurkan dulu anak-anak itu tidurkan, terus ini makanan yang untuk anak kecil ini suguhkan ke tamu itu, yang ada di dekatmu itu suguhkan ke tamu. Kan lampu sudah mati, cempluk wis mati itu ya. Terus akhirnya keduanya suami istri ini tamu itu suruh makan, monggo gitu ya, silakan makan. Nah ini suami istri ini koyok katakanlah duwe piring mamane kletek ngetok pura-pura makan. Padahal gak mangan opo-opo, gak ono opo-opo ya. Ini pura-pura makan. Ya. Jadi tadi itu dikasihkan ke tamu. Inilah ciri dari para sahabat Ansor yang sangat baik sekali, artinya wa yu'thiruna ala anfusihim, lebih mementingkan orang lain daripada dirinya, walau kana bihim khososoh, walaupun dirinya itu sangat butuh. Ini termasuk bukti ya kecintaan kepada orang lain ya. Artinya ketika cinta kepada dirinya ini bukan kita kan tadi dianjurkan oleh Nabi, cintailah kepada saudaranya sebagaimana cinta kepada dirinya sendiri. Kalau ini sudah kelasnya lebih tinggi, artinya apa? Wis gak awak iki guru mangan gak apa-apa, sing penting tonggo iso mangan ya. Jadi napa jenenge ini sangat penting sekali untuk bisa kita contoh. Mudah-mudahan kita semua ini bisa mencintai orang lain ya, sebagaimana ketika kita cinta kepada diri kita sendiri. Bagaimana ketika kita bisa melaksanakan ketaatan, orang lain pun juga bagaimana caranya bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim, wallahu a'lam bishawab.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا اصحاب رسول الله اجمعين. ولقد أشرت لنعت من أنصفه تهي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا للسرائر قد علم دي صفة ربنا وحدانا وإذا امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا بالواحد الأحد العلي إلينا متوسلين بمن إليه دعانا وإله وحبيبه به وصفيه زن الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا لا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصل لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نجد المصطفى ثبت على قدم الحبيب خنطانا ولنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا درعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبنا وانصانا والحاضرين والسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسا هنا واشفه وعافي عاجلا مرضانا واغفر لنا الحاجات واسل ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حر قدره الصبا وانصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة حبيبنا من حفيظ فاتحة. Alhamdulillah pembacaan sholawat ya ulami sudah selesai kita bacakan bersama. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala, dan juga mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan hajat kita semua wabil khusus hajat sohibul hajat Ananda Faris sekeluarga mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua barokah dari pembacaan sholawat, ditetapkan Islam dan iman, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan umur yang panjang yang barokah, rezeki yang halal yang barokah, putra putri kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah bisa ziarah Makkah Madinah, ziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika akhir hayat kita mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk besok malam safari maulid insyaallah bertempat di Ibu Endang RT 7. Sekali lagi untuk besok malam dimohon kepada semua para jamaah kehadirannya. Safari maulid bertempat di rumah Ibu Endang RT 7. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana anta rafna bi annana akatarafna wa annana asrafna alana wa asrafna wa tub alaina taubatan tansil kulli taubatan
في البر